102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada, kita masih menantikan audio dari
RRI Makassar dalam rangka Hari Penyiaran Nasional yang merupakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Selatan untuk di pagi hari ini. Solose Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perekat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Tahun Hari Penyiaran Nasional. Ayo dengarkan radio. Ayo dengar radio. Saya jadi pengen nyanyi di radio. Aku dengar. Tapi yang pastinya radio itu membuat kita bangga karena suara kita bisa terdengar dengan sebuah alat yang namanya pemancar, antena. Yang tentunya saat ini ada yang namanya digitalisasi penyiaran. Terus juga semakin canggih juga pemancarnya, canggih alatnya. Betul. Dan juga hari ini sangat berbangga kita berdua, saya Erik Alamsyah dan juga Atika Sari. Iya. Karena banyak penyiar-penyiar senior di sini. Ada Kakak Andi Mangara, tepuk tangan dong. Ya, ini berapa tahun nih Kak? Udah berapa tahun lamanya di kau? Jangan, itu pertanyaan yang Rasul berikan kepada saya. Oh begitu. Pada satu siaran gitu. Oh tisu. Jangan. Dan yang pasti terharunya itu karena bisa bertemu dengan para senior-senior yang luar biasa ya. Dan intinya adalah bagaimana kita menyiar itu memiliki etika yang cukup baik, attitude-nya baik, dan apapun itu dikomunikasikan dengan baik. Benar. Kan? Betul. Kalau Atika dari kapan siaran? Saya juga ikut sedih Kak. Saya udah 15 tahun deh. Iya. 15 tahun ya. Siaran 15 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap awet muda. Ini juga yang luar biasa dalam momentum Hari Penyiaran Nasional ini, Bapak Wali Kota Makassar mengeluarkan edaran untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi ini, tentunya untuk seluruh SKPD, ASN Pemkot itu mewajibkan untuk mempromosikan programnya di radio. Semua sahabat
sahabat pendengar. Pendengar. Karena katanya kita harus hari ini bersiarannya di seluruh radio. Yes. Jadi no call sign Ya. dengan radio-radio yang Biasaan ya. kita tempati Iya, begitu ya. betul. Tapi yang pastinya peningkatan kualitas penyiar juga harus menjadi menjadi PR besar juga bagaimana bersiaran tanpa melanggar pedoman perilaku penyiaran. Etika siaran yang baik. Karena KPID Sulsel itu tiap hari Benar. pasti akan mengecek seluruh siaran-siaran. Yes. Siarannya Atika juga didengarkan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Apalagi kalau siaran saya bersama Rasel itu. Banget, pasti ya. Catat dengan The most. Tapi salah satunya itu adalah dengan menggunakan masker tentunya. Jadi Iya. saat ini kita siaran ini tetap menggunakan masker dong ya, taat Jadi protokol kesehatan. walaupun suara kita tidak bulat seperti ini, seperti badan saya juga. Saudara? Enggak. Yang pasti karena kita pakai masker dan ini juga merupakan aturan protokol kesehatan. Yang harus dipatuhi. Iya, semua penyiar wajib memakai masker. Yes. Oke, baik seluruh pendengar, kita akan segera mendengarkan talk show dahsyat yang berikut ini di Hari Penyiaran Nasional. Dipandu oleh Carmila Kandi. Ini Carmila Kandi ini suaranya juga luar biasa loh. Jangan bilang. Salah satu penyiar perempuan yang Yes. sangat begitu saya idolakan juga. Bertalenta Carmila. juga Bertalenta dia. dan dia Benar. bisa salto-salto, dia bisa angkat antena pemancar. Luar biasa Dan Carmila. juga yang hebat itu ya di sini ada Kak Michael juga. Beliau ini adalah penyiar favorit saya juga di RRI. Dia adalah teman segeng saya. The Legend dan The lagu-lagunya itu selalu. Saya mau ambil ilmu musik direkturnya nih Kandi Mangara, ya luar biasa kan. Kalau beliau ini kan. Oke lah kalau gitu Atika kita akan langsung mengikuti talk show Silakan, luar Carmila. biasa ini di Hari Penyiaran Nasional bersama Carmila. Silakan Carmila. Terima kasih Erik dan juga Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Carmila Kandi yang akan menemani Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber saya yang sudah bersama kita pagi ini. Kita akan berdialog lebih banyak tentang Ayo Dengar Radio. Acara ini digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan bekerja sama dengan seluruh radio yang ada di Sulawesi Selatan. Selain RRI, ada juga 65 lembaga penyiaran swasta dan juga lembaga penyiaran publik lokal yang mendengarkan siaran kita untuk kesempatan pagi ini. Saya langsung saja menyapa narasumber kita untuk hari ini dan tentunya mereka adalah para senior saja. Saya langsung menyapa yang pertama ada Pak Andi Mangara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Mangara. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ada lagunya nih Carmila Farid Harja. Oh Carmila. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi Mangara sudah mengingatkan saya dengan lagu sesuai dengan lagu judul pilihan ya dengan eranya. Baik, saya kemudian ada kalau tadi Pak Andi Mangara sekarang ada Jamila Bagenda tapi katanya lebih enaknya dipanggil Kak Emil. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Emil. Apa kabar nih Kak? Baik. Nah kita hari ini juga kedatangan penyiar senior lagi. Selain Pak Andi Mangara tadi sudah yang tepat di samping saya, kita sudah kedatangan Opa Willy Ferial. Assalamualaikum, selamat pagi Opa. Kabar sehat Opa ya? Kabar sehat? Baik. Boleh dilepas maskernya Opa? Bisa dilepas karena boleh dilepas. Kira cuma pemain jazz yang Opa ini. Kalau pemain jazz ada ciri khasnya Opa ya? iya. Kalau ini. Saya kira pengecualiannya itu kalau pemain jazz. Iya. Mesti bisa dibuka masker. Kalau Banyak improvisasinya. oh betul. Nanti kita dengar improvisasinya Opa. Iya betul sekali. Tepuk tangan buat Opa. Tepuk tangan buat Opa. legendnya. Terima kasih Opa dan yang selanjutnya ini dikatakan penyiar milenial tapi saya nggak mau bilang penyiar milenial sih karena kalau penyiarnya masih ada sampai sekarang semuanya milenial dong. Kita tepuk tangan dulu untuk Azir Rahman. Azir, selamat pagi. Sebentar. Assalamualaikum. pagi. Opa jangan tersinggung. Ini milenial, Opa kolonial. Oke. Dan baik, narasumber saya yang berikutnya Yang tersisa dari zaman kolonial. seperti inilah kalau penyiar berkumpul ya. Narasumber saya yang terakhir ada Pak Amran Aminuddin, Kabid Humas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Amran. Selamat pagi. Iya, mestinya pagi ini kita dengan Pak Amsan Padolo ya. Beliau berhalangan. Yang tidak bisa diwakili. Oke. Tapi saya mau tanya dulu sebelum saya tanya penyiar-penyiar senior saya, Pak Amran, sering dengar radio nggak? Sering. Sering. Malah setiap pulang dan pergi kantor, drive itu
Selalu dengar Pasti radio. Pasti radio dengar yang nemenin. Radio yang Selain mungkin yang di samping. Oke. Baik, kita langsung saja. Mungkin saya ke Opa dulu. Opa baru datang, jadi saya mau langsung nanya ke Opa nih. Tentang masih Opa kalau di rumah sering dengar radio dan masih sering dengar orang dengar radio nggak Opa? Yang justru yang pertama yang saya mau katakan ini bukan jawaban pertanyaan Anda. Oke. Ada satu yang tidak berubah di RRI ini. Apa itu, Pak? Ketika kita masuk di sini harus buka sepatu. Iya. Andai aku bisa. Iya. Dulu kalau dulu itu tahun 60-an belum ada namanya DKM, ya. Iya. Jadi seseorang itu kalau mau belajar menyanyi, mau belajar main musik, mau belajar menyiar, mau latihan olah vokal, hanya satu tempatnya di Radio Republik Indonesia. Baik. Dan pada waktu itu banyak sekali peraturan. Yaitu antara lain, jangankan masuk di ruangan, sejak dari depan itu sudah mesti buka sepatu. Karena apa kita takut? Belum waktu itu juga Pak Andi belum ada yang namanya satpam, belum ada. Yang ada itu namanya Om Legiman Duni. Iya. Beliau itu adalah penyiar, tapi postur tubuhnya seperti petinju. Wow. Dan memang beliau tuh di rumahnya tuh latihan besi. Mike Tyson saja kalah kalau dia ya. Kalah ya. Latihan tinju. Iya. Itulah yang membuat kami kalau masuk di sini itu seperti masuk di balak lumpur. Tapi kalau ingat suasana dulu dengan sekarang bagaimana, Opa? Masih Ya, seperti balak lumpur tidak? ya sekurang-kurangnya kalau sekarang ini sama-sama punya alasan untuk kenapa kita harus membuka alas kaki di depan. Oke. Iya. Kembali ke alas kaki, Opa ya? Iya. Oke. Jadi kalau buka alas kaki masuk RRI harus sering buka radio juga dong, Opa? Ya. Harus sering, orang-orang juga harus sering buka dengar radio RRI begitu? Iya. Intinya dengar radio. Iya. Oke. Tapi Opa melihat dari zamannya Opa dulu sampai sekarang, sebenarnya masih banyak nggak sih orang dengar radio? Selain tadi Pak Amran udah kasih tahu sering dengar radio. Kalau menurut Opa masih banyak nggak sih orang dengar radio? Pak Andi, susah aku mengerti itu kata-kata. Oh iya. Cepat dulu bicaranya. Saya terjemahkan nggak? Diterjemahkan boleh, Opa. Kenapa kata ini receiver katanya mau jadi tenen. Jadi begini Pak, kalau ini anak muda dia bilang dirinya telegram, Opa telegram Opa di telegram. Betul ya? Ini era berbeda gitu ya. Iya. Saya tetap mendengarkan radio. Tetap mendengarkan radio. Sekali. Cuma saya kehilangan, ada yang saya kehilangan. Gaya khasnya tuh RRI. Suara yang berat, kalau laki-laki ya. Berat. Berwibawa, menyampaikan kata demi kata, sekalipun mungkin kata berita itu tidak benar, tetapi kalau disampaikan oleh penyiarnya RRI seperti benar beritanya, karena penyampaian kata-katanya itu sangat kalau nona-nona itu sangat memikat, misalnya, Pandit, Baik. Ya. Jadi kalau bicara soal Opa tadi mengatakan masih mendengarkan radio. Saya ke Pak Andi Mangarah. Pak Andi Mangarah tadi disinggung sama Opa yang penyanyi jazz, kemudian juga mungkin sering dengar radio juga sampai sekarang? Oh iya, sama seperti sering. Malas 2/3 hidup saya sehari-hari itu radio. Jadi begini, pagi antar kewajiban negara nih, antar nyonya, antar anak, tempat kerja dengar radio. Saya ganti-ganti RRI, dengar Opa jam 9, Pak Bung Jamal, Pak dengar Erik pagi-pagi. Jadi semua saya sangat senang dengan campaign inilah. Ayo dengar radio. Cuman kan ada konsekuensinya, ada pertanyaan berikutnya. Untuk apa kita dengar radio? Radio make me happy, bikin kita bahagia. Dan kasta tertinggi dari kita bernegara adalah kebahagiaan. Bayangkan kalau radio membuat 1 kali 24 jam hidup kita bahagia, meskipun duit agak susah, itu kan enak sekali hidup ini. Jadi dan corona belum pulang-pulang ke kampung halamannya. Jadi radio harus bikin kita bahagia. Betul. Penyiarnya harus baik. Salary-nya penyiar juga harus baik. Harus baik. Ini tuntutan kepada perusahaannya harus baik. Pemerintahnya harus punya keberpihakan sama bisnis ini. Jadi ekosistemnya ini harus dijaga. Itulah tugas-tugasnya KPI, menjaga ekosistem penyiaran agar semua bahagia. Kasta tertinggi ini adalah kebahagiaan.
Ya, happiness index kita harus baik. Kira-kira gitu. Seperti itu. Oke. Tadi saya tersinggung juga dengan salary gimana nih? Penyiar milenial. Kayaknya harus diingat keras itu. ya. Ya. Kadang kalau kita ngeliat dari salary orang tuh punya tiap radio itu pasti beda-beda lah ya. Nah bahkan juga banyak orang yang saya pribadi ketika ngomongin sama teman-teman yang konteksnya sekarang udah punya kerjaan mapan, udah punya perusahaan, tiba-tiba kalau ditanyain, Asa sekarang masih kerja di mana? Di radio, masih siaran. Saya pikir penyiar kan dulu orang pikir ya udah hobi, tapi sekarang bisa menjadi pekerjaan karena bisa dibilang untuk penyiaran sekarang udah luas banget ya. Habis jadi penyiar, bisa jadi MC, bisa jadi host TV, bahkan juga punya pekerjaan lain. Jadi dengan radio itu justru meningkatkan penghasilan. Berarti Asep pengalamannya udah karena radio, banyak pengalaman di luar gitu ya? Iya. Akhirnya meningkatkan pendapatan. Ada 13 profesi yang kita bisa kerjakan karena kita kerja di radio. Betul. MC luar biasa. Ya. Farhan yang sekarang anggota DPR itu kan bermula dari radio. Ya. Jadi jangan pernah tinggalkan radio itu ya, karena radio bikin banyak teman, banyak kebahagiaan, dan juga banyak penghasilan. Berarti bisa dibilang orang-orang besar itu lahirnya dari radio. Dari radio. Ini dunia kreatif. Gimana? Betul ya? Benar sekali. Iya. Kak Emil pasti banyak nih pengalaman kalau Kak Emil nih. Lebih senior, pengalaman dari dulu sampai sekarang. Lebih senior sih, tapi lebih senior lagi Opa ya. Tapi saya ingat ya waktu pertama saya dites untuk jadi penyiar itu memang dari suara ya Opa ya. Kalau Opa tadi bilang kalau penyiar kehilangan dengan penyiar yang mungkin suaranya agak bass gitu ya Opa ya. Gitu ya. Iya, itu memang hilang pada saat sekarang ini karena sekarang kayaknya tidak butuh harus ngebass suaranya ya. Biar yang cempreng tapi kalau bisa berinteraktif ya kenapa tidak? Seperti itu. Jadi itu yang istilahnya kayak era millennials zaman now gitu ya. Mengikuti zaman. Dan mungkin juga salah satu alasan kenapa harus yang seperti itu ya, yang Opa tadi bilang saya rasa hilang ini suara dari RR itu, yang suara bassnya itu mungkin karena untuk meyakinkan, karena dulu RR itu menyiarkan berita-berita, jadi kalau tidak sampai sekarang masih itu maksudnya ada. Untuk meyakinkan bahwa berita yang dia sampaikan itu memang benar beritanya gitu kan. Tapi kalau sekarang kita juga didengarkan oleh seluruh siaran radio yang ada di Sulawesi Selatan, tentu kita tidak hanya berbicara tentang RRI. Kayak Emil dan juga mungkin melihat radio-radio yang banyak munculan sekarang ini seperti apa? Apakah seperti itu juga sudah kehilangan dengan ciri khas suara radio yang membuat orang ingin mendengarkan radio karena suaranya gitu? Kalau saya sih kalau untuk sekarang nggak apa-apa, tidak harus lagi yang cari suara harus bass atau apa, tapi yang penting bisa berinteraktif. Karena kan kita sekarang dituntut untuk bisa berinteraktif, kemudian face-nya juga. Harus looking face-nya ya apa? Iya, karena sekarang udah berubah nih Kak. Dulu kan orang kalau kita siaran radio cuma dengar suara doang ya. Jadi kayak ngeliat mukanya tuh gak penting. Yang penting soalnya oke. Nah sekarang udah bisa beda. interaktif kan? Beda. Kalau penyiar udah siaran, pasti pendengar kita lagi stalking nih Instagramnya apa, Facebooknya apa. Kalau udah suara oke, siaran oke, wajah ganteng cantik, pasti banyak yang dengar gitu. Jadi Itu salah satu poinnya juga ya, poinnya ya. Tapi itu sebuah cara pandang. Ada cara pandang yang klasik. Cara pandangnya. Cara pandang klasik bilang begini, kita harus berpegang teguh yang namanya the theater of mind. Jangan berubah. Ada yang namanya baik, ada yang namanya boleh, ada yang namanya buruk. Itu menurut teknologi boleh, tapi apakah itu baik? Apakah itu tidak melanggar the theater of mind? Betul. Itu sebuah cara pandang. Dan ini era bebas, terbuka, ya kita tergantung aliran mana Anda gitu ya. Saya lebih suka, meskipun saya kenal baik Emil, Opa, saya suka membayang-bayangkan Opa kalau bicara itu pura-pura lugu tapi sebenarnya menusuk. Tapi boleh. Saya suka membayang-bayangkan. Boleh. Saya beraliran di theater of mind. Nah itulah kelebihannya radio, kita berimajinasi tentang membuat sosok dari kita ya. penyiarnya itu sendiri. Makanya kenapa radio itu masih memang layak untuk kita dengarkan, karena kita memang dibuat berimajinasi. Mendengarkan radio. Iya. Tapi mungkin karena kita disiarkan di seluruh lembaga penyiaran swasta dan LPPL, lembaga penyiaran publik lokal yang sekarang sudah banyak di seluruh daerah. Boleh dong Opa sedikit seolah-olah lagi menyiarkan siaran kita pagi ini dalam Hari Penyiaran Nasional nih Opa. Jadi kita semua nih ya, semua nih ya. Oke, boleh Opa.
begini, sebelum lupa tadi Pak Andi mengatakan ada 13 macam pekerjaan Ya, yang terbuka bagi seorang penyiar. Oke. Tapi barangkali tidak banyak yang tahu bahwa ada guru bahasa Inggris jadi penyiar. Oh. Ada. Ya, ya. Ada banget. Ada banget. Milenial banget Opa. Iya. Tapi pas siaran enggak bahasa Inggris Opa? Ya. Pas siaran dia enggak bahasa Inggris. Bagaimana? Pas dia siaran tidak bahasa Inggris karena guru bahasa Inggris. Tidak ya Pak Tapi De. kalau ada kosakata bahasa Inggris, Di-combine. Lagi. very good. Very good. Ya boleh Opa, dicoba. Jadi seolah-olah Opa lagi siaran Hari Penyiaran Nasional hari ini Opa, silakan. Di opening. Coba. Kayak casting ya. Iya, kayak casting karena kita didengarkan oleh radio-radio Yes, pasti benar, mereka benar, ingin benar. mendengarkan. Baik. Siapa nama tak? Langsung aja Carmila. Opa, lagi menyiarkan. Carmila Opa, Carmila. Ini ya lagunya Carmila. Opa, lagunya Farid Harja, Carmila. Carmila. Carmila yang mana? Ada tuh Carmila jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Iya. yang pertama Opa. Begini, Mila ya. Seandainya acara ini dilakukan kurang lebih 20 tahun yang lalu, insya Allah akan lebih ramai. Lebih ramai. Karena apa? Bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kota Makassar. Dulu Kota Makassar itu dirayakan tanggal 1 April. Oh, oke. Nah, jadi bayangkan saja ada hari penyiaran, ada hari Kebudayaan, ulang tahun kebudayaan. Kota Makassar. Kebudayaan lagi sekarang Iya. apa? Nah, kemudian ada lagi satu, pasti beritanya lebih sensasional. Ya. Ada peninggalannya itu zaman kolonial dulu. Pada 1 April banyak berita-berita yang sensasional. Ya, ada berita ini, ada berita April sana, ada ini, ada itu. Padahal itu berita bohong. Nah, ketika kita mengkonfirmasi, kita mau bayar pada orang itu, dia bilang, di sana itu ada obral. Dulu Iya. kan waktu tahun 60 kita tergila-gila dengan obral. Sekarang juga sih. Masih. Ya, ternyata kita komplain, dia bilang April Mop. Artinya kita tidak boleh marah, memang Tidak itu boleh tanggal 1 komplain. April, ya. Tetapi sekarang ini ya berita yang seperti itu apa saya bilang hoax. Tidak perlu menunggu 1 April, hari-hari bisa. Hari-hari. Tetapi itulah salah satu tugas dari KPID untuk menertibkan ini berita-berita yang seperti Hoax. itu harapan saya. Oke. Ya, berita-berita hoax. Jadi kita boleh mendengarkan Opa bersiaran atau enggak nih? Kita ada waktu 5 menit Opa, boleh bersiaran sedikit Opa? Opa ala-ala siaran Opa. Pernikahan, acara apa? Sembarang Opa. Anggap aja nih ulang tahun Kota Makassar Opa. Ya. Anggap aja nih ulang tahun Kota Makassar. Oh tidak, ada itu operator dulu itu. Bagian diskotik Pak Michael. memberikan selalu. Ini seolah-olah Pak Michael lagi operator ini. Selamat petang saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Secangkir Teh dan Kenangan dari Radio Telstar. Inilah Opa bersama Opa akan menemani Anda minum teh sambil mendengarkan lagu-lagu lama kenangan masa silam. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Opa. Wow, keren sekali. Sambil diamati operatornya Opa ya dari jauh. Ikan saya lagu. Opa lagunya itu cocoknya kalau malam-malam dengan gaya suara begitu. Langsung a time for us. Iya. A time for us. Andy William ya. Baik. Romeo and Juliet. Baik. Romeo and Juliet itu film Kembali ke masa lalu. Cerita ini legenda. Romeo and Juliet terus jadi terinspirasi Gali dan Ratna, kemudian ada apa dengan cinta 1 dan 2. Jadi itu ada namanya inspirasi. Kalau zaman sekarang Dilan sama Milea. Betul. Milea kembali ke 2000. Iya. A time for us. Oke. Baik. Kita masih ingin ngobrol juga Pak Amran. Inilah suasana ketika berada di tengah penyiar Pak ya. Biasanya dengerin radio Pak. Sekarang di tengah-tengah para penyiarnya. Kita akan dengarkan juga nanti pendengar suara dari Kak Emil dan penyiar senior saya di sini, semuanya yang ada di sini. Tapi karena kita waktunya terbatas, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Gila musik.
kini mengoperasikan kapal jenis Roro KM Madani Nusantara untuk angkutan penumpang dan kendaraan, melayani rute Parepare Balikpapan setiap hari Selasa dan Jumat. Nikmati pelayaran Anda bersama kami, KM Madani Nusantara, dengan pelayanan terbaik dan berkelas serta fasilitas yang sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut hubungi PT Prima Pista, Jalan Durian, Ruko nomor 2, telepon 0421 28888 Parepare atau pada agen terdekat di kota Anda. Berlayarlah bersama kami, KM Madani Nusantara. Rame bener, nonton apa tuh? Lagi nonton Liga Inggris, seru tahu. Gambarnya bagus, bersih lagi. Pakai layanan apa lu? Tunggu, hey bro. Kok berisik banget sih? Nonton bola, Dini kan udah pakai IndiHome 100% fiber. Jadi bisa nonton di CCTV kabel, internetan up to 100 megabit per second, dan telepon triple play gitu. Maksudnya? Itu tuh, layanan Telkom yang sekarang udah pakai fiber optik seluruhnya. Nggak pakai setengah-setengah. Pokoknya 100% fiber optik, jadi lebih cepat, stabil, handal, dan canggih bro. Cara pasangnya gimana? Gampang, buruan telepon 147. Nanti petugas Telkom bakal ngubungin lo. Bisa juga klik www.indihome.co.id. Kebetulan lagi ada promo gratis 1000 menit nelpon lokal atau interlokal. Download dan streaming musik juga antivirus. Canggih kan bro? Keren banget ya. Makasih nih infonya. Oke deh. Siapa? Itu Doni. Wah, ketinggalan pertandingan deh lo. Gak apa-apa, tenang, kan udah gue record. Dunia dalam genggamanmu. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia dan Radio Mesra. Ingat, bayar rekening air Anda sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Segera lunasi tunggakan rekening airnya di kantor PDAM Parepare. Petugas PDAM Parepare akan segera ke rumah pelanggan untuk melakukan penyegelan. Bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan air PDAM, datang sendiri ke kantor PDAM, Jalan Tirta Dharma nomor 1 Parepare. Hindari oknum yang menawarkan jasa untuk mempercepat pengurusan sebab akan merugikan diri Anda sendiri. Pegawai PDAM tidak dibenarkan menerima uang calon pelanggan dan pelanggan PDAM kecuali melalui loket resmi yang ditunjuk PDAM Parepare. Pelanggan PDAM yang terhormat, kini pelanggan bisa membayar tagihan melalui Bank BRI dan Mandiri. BRI dengan kode BRIVA dan untuk Mandiri melalui mobile banking dan internet banking. Pemerintah melakukan vaksinasi. Sebagai upaya dan wujud tanggung jawab yang baik untuk memberikan layanan serta fasilitas yang terbaik untuk pengguna jasa kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 4 Persero Cabang Parepare semakin gencar melakukan terobosan dan perbaikan di areal pelabuhan. Bersama seluruh staf General Manager PT Pelindo 4 Persero Cabang Parepare, Muhammad Ilyas SE akan mewujudkan Pelabuhan Nusantara Parepare sebagai pelabuhan berkelas dan nyaman bagi pengguna pelabuhan. Kenyamanan pengguna pelabuhan adalah tujuan utama manajemen PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 4 Cabang Parepare. Masukan dan saran dari masyarakat, khususnya pengguna jasa kepelabuhanan Parepare, selalu diharapkan untuk kemajuan dan perbaikan pelayanan PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 4 Cabang Parepare. Pesan dan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 4 Persero Cabang Parepare. Pak Andi Mangara deh, kita dengerin. Bagaimana sih suaranya Pak Andi Mangara yang mungkin dulu tidak sempat dengerin. Nah sekarang kita boleh denger kira-kira nih, silahkan Pak.
Baik, selamat pagi Profesional Makassar, selamat pagi para pendengar, saya Andi Mangara dan langsung dari studio RRI, inilah teman-teman saya, Opa Emil dan lain-lainnya. Wow, tepuk tangan dong, itu keren sekali. Kita ke Kak Emil deh, langsung ke Kak Emil. Oh ya, langsung. Silakan. Ya karena kita kan segmennya ke news ya. Sesuai, sesuai yang biasanya deh. Saya biasa bawa Smart Morning Post, jadi selamat pagi semua listener, apa kabar? Dari Radio Smart FM, part KG Radio Network, kami akan menghadirkan beberapa informasi yang sudah dihimpun oleh tim pemberitaan kami yang kami rangkum dalam Smart Morning Post pagi hari ini. Mudah-mudahan beberapa informasi ini bisa menjadi alternatif untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru. Opa, enak bisa kayak menyiap. Bisa. Oh bisa banget. Kayak menyiap. Oke, kita langsung nih ke AC, silakan. Oke, ini saya bawain Ala radionya. saya sendiri ya. Oke. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Ayo, awali paginya dengan senyuman. Jangan bangun pagi tiba-tiba menggerutu, itu nggak bagus. Nah, hari ini saya senang banget karena udah ketemu dengan senior-senior saya. Selamat pagi kanda-kandaku. Ya. Walaupun umur tua tapi jiwa selalu muda. Bener nggak Kelihatan sih? ya? Kalau Opa bilang, yes banget. Oke, itu dia. Itu ciri Kalau khas. Anda menyebut tua, jangan kau lirik-lirik. Nah, ciri khasnya udah mulai keluar dan Anda yang mendengarkan siaran kami sudah bisa membayangkan ya. Wah, kayaknya kita bisa ngikutin yang mana karena biasanya kalau banyak radio-radio khususnya lembaga penyiaran publik lokal ini yang ini kan berbeda. Susah untuk menentukan arah seperti apa sebaiknya para penyiar untuk ini beberapa contoh yang bisa mungkin ditiru. Nah, kalau penasaran dengarkan radionya. Ini kalau RRI ini sudah ada RRI Play Go, jadi bisa didengarkan di handphone. Jadi kalau misalnya mau dengar ciri khasnya mau diikuti seperti apa itu radionya AC ada juga ya. Kalau sekarang kita memang menggunakan banyak platform ya, kayak streaming juga udah bisa. Memang sekarang kan kebutuhan pendengar kita tuh pengen yang simple lah ya, nggak pengen ribet dulu mungkin zaman kanda-kanda di sini ketika siaran muter lagu pakai kaset, diputar dulu. Nah sekarang kan udah serba canggih. Jadi sekarang bisa dengar dari HP ya? Iya, udah bisa juga iOS dan juga Android udah bisa di-download di aplikasi di handphone pastinya. Nah, yang paling penting juga di sini ini mungkin saya pengen meluruskan ya. Mungkin di dunia penyiaran kan orang ngelihat kayaknya jadi penyiar tuh enak nih. Gampang gitu. Nah, ternyata tuh tidak segampang mereka pikirkan. Banyak orang zaman sekarang nih berpikir untuk jadi penyiar itu cuma yang penting bisa ngomong, cerewet. Oh nggak bisa. Nggak bisa begitu. 3 jam Anda bertugas, 3 jam Anda punya tanggung jawab publik di situ, mendidik orang, menghibur orang, membuat orang menjadi bahagia, itu tanggung jawab itu nggak bisa. Dan itu juga kita harus tahu ada feeling bahwa ketika kita menyapa mereka itu dekat dengan kita, langsung merasa gitu ya. Oh kayak langsung kayak ada magnetnya gitu. Kayak merasa kita tidak tahu siapa yang lebih intim gitu dengan kita kan. Kita merasa bahwa itu orang dekat dengan kita ya. Mungkin mendengar kita dari Pak Amran dari tadi mendengarkan ya, biasanya dengar radio, sekarang dengar langsung langsung ketemu dengan para penyiarnya ya. Nah Pak Amran, kalau dari kacamata Pak Amran sendiri selaku Kabid Humas nih di Kominfo, seperti apa selama ini kerjasamanya dengan siaran radio, kemudian bagaimana Anda mendengarkan siaran-siaran radio yang ada saat ini? Saya mulai dari pandangan saya bahwa radio itu hebat. Radio itu hebat. Media yang sangat hebat. Dulu zaman SW, sekarang FM, terus malah dulu pakai radio transistor, sekarang udah bisa di HP. Ya kan? Terus sekarang lagi udah zaman harus pakai antena dan segala macamnya, sekarang sudah jadi internet. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat pemerintah itu untuk tidak berkolaborasi dengan radio. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat itu pun seperti itu. Kami berkolaborasi menggandeng radio swasta, radio penyiaran publik lokal untuk menyiarkan informasi-informasi pemerintah. Harapannya memang kita bahwa
seluruh informasi pembangunan daerah, informasi-informasi pemerintahan itu bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Nah, seperti kita dengar tadi senior-senior sudah bilangin bahwa radio itu kalau kita dengarkan itu kita terasa privat gitu, akrab sekali gitu. Seperti kalau saya naik mobil, bawa mobil, setiap saat bawa mobil pasti radio yang didengarnya. Lagian juga aman, nggak kena LT karena kita nggak harus nonton. Jadi kita terasa punya ruang privat sendiri gitu. Seperti yang Pak Andi Mangara tadi bilang bahwa theater of mind. Jadi persepsi yang muncul dari kita mendengarkan radio itu akan membawa perasaan kita sangat-sangat bahagia gitu. Nah, aspek-aspek seperti inilah, aspek keakraban, aspek theater of mind tadi, terus gaya bicara yang sangat khas dari para pendengar, dari para penyiar, ini membuat pemerintah memang harus bisa berusaha memanfaatkan itu supaya informasi yang masuk itu bisa langsung diterima oleh para pendengar. Apalagi sekarang kita ini di era post trust ya. Jadi kebohongan-kebohongan yang selalu dilemparkan itu bisa menjadi kebenaran. Nah, radio ini punya andil di situ. Kerjasama dengan Kominfo dengan pemerintah provinsi tentunya. Dengan teman saya almarhum Pak Hidayat Nahwi Rasul ya. Dia sempat marah-marah ke DPR tanda kutip bahwa pada situasi radio yang makin terpuruk ini ya, padahal dia jumlah pendengar banyak, penghasilan kurang. Kok keberpihakan pemerintah terasa kurang di situ. Nggak bisa free fight, tidak kita bisa bersaing bebas ya. Survei membuktikan bahwa di antara media ini misalnya media mainstream, mesin pencari, kemudian media sosial, ternyata media massa termasuk radio itu tetap jadi rujukan yang kedua. Yang pertama adalah mesin pencari itu ya. Jadi ingin saya katakan bahwa masyarakat masih sangat menaruh harapan yang besar kepada radio terutama itu sebagai penyampai kebenaran. The messenger of the truth. Ya, dan ini harus dijaga terus, penyampai kebenaran. Dan seperti kata teman kita ya dari Mada bahwa nggak gampang jadi penyiar. Ya memang karena selain orangnya harus cerdas, pintar, punya tanggung jawab dan bersedia digaji yang apa-apa adanya dulu. Ini tugas pemerintah dan Komisi Penyiaran harus memperbaiki industri penyiaran agar semuanya sehat. Begitu ya? Iya. Betul harus digandeng nih. Oh iya, ini penting. Bagaimana Pak? Ya. Harus gandeng, Kominfo harus gandeng semua radio nih. Setuju saya dengan Pak Andi tadi. Yang digaji dengan apa? Hah? Dengan digaji apa-apa adanya. Seikhlasnya. Tapi masalah itu kan kebahagiaan ya. Kita sebagai penyiar pasti bahagia karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Tapi alangkah lebih bagusnya makin kesini makin gede kita makin bahagia siaran. Iya, kan saya pernah ngomong Pak. Penyiar tuh termasuk seniman ya. Harus dilindungi pertama. Harus punya kartu BPJS. Harus punya kartu tenaga kerja agar nanti dia pensiun ada nih jaminan hari tuanya. Itulah tugas kita di Komisi Penyiaran, pemerintah dan semua stakeholder menjamin ini. Betul. Karena apa? Penyiar dan radio membuat kita bahagia. Nah sekarang saya tanya. Bahagia banget. Ada BPJS gak? Wah ada dong. Ada dong harus. Karena Kak Emil gimana Kak Emil? Kalau kita alhamdulillah ya, PWP ada, BPJS ada. Karena kan kita bikin hari tua ya, yang dulunya kita jadi penyiar, nanti pas tua jadi pendengar. Wajib penyiar, wajib mendengar juga. Tapi tadi sempat cerita-cerita pengalaman dari, karena kan kalau tadi dikatakan kalau mau jadi penyiar dengan bayaran yang apa adanya. Kita dong yang kalau yang kekinian pengalamannya Asik sendiri ini kan beda dulu beda sekarang nih. Iya, nah betul. Kalau zaman sekarang memang bisa dibilang untuk salary penyiar memang tidak terlalu gede, tapi pandangan orang pasti akan spesial karena tidak semua orang bisa jadi penyiar radio dan bisa mempunyai skill jadi penyiar radio. Tapi dengan radio itu kita bisa mendatangkan cuan-cuan yang gede. Asik. Karena memang seperti yang Kak Andi bilang,
Opa maaf, ini penyiar tahun sekarang Opa. Opa sudah siap. Dia kemarin cuan yang gedenya tuh yang mana aja ya? Silakan. Kalau memang kalau untuk menjadi penyiar kan kita harus memberikan kebahagiaan ke pendengar kita. Ya penyiarnya juga harus bahagia duluan sebelum memberikan kebahagiaan ke pendengarnya. Nah mungkin salah satu triknya yang harus dilakukan untuk menjadi penyiar yang bahagia adalah self-use self. Jadi kayak service tuh buat diri kita sendiri dulu. Kalau di kantor saya sebenarnya kenapa sangat close nyaman karena semuanya dilengkapin. Jadi wifi, terus suasananya nyaman. Zaman sekarang kan orang kalau pengen nongkrong tuh pasti pengen makan makanan enak. Di kantor saya juga ada. Lebih kandangnya dulu dibenerin, dibuat enak baru membuat penyiarnya juga memberikan kebahagiaan kepada pendengarnya. Ini kan radio ini selain didengar bisa dilihat juga. Jadi pendengar bisa disebut juga penonton ya. Kita seperti sedang berhadapan campuran antara Ebit GAD dan Ahmad Albar. Lo kok harus tahu itu kan? Iya. Itu tonggak Ebit GAD gimana enggak tahu? Iya. Tahu Dong, Albar Pak. masa enggak? Tapi kalau sekarang dikenal sebagai Adera. Anaknya dia. Iya, pendengar karena memang siaran kami juga disiarkan live di YouTube RRI Makassar. Anda bisa menyaksikan juga di siaran live YouTube kami. Jadi kalau misalnya Anda bertanya-tanya yang namanya KAC itu kayak mana sih kok suaranya kenceng banget gitu ya. Apakah orangnya tinggi besar? Saya pernah punya pengalaman Pak tuh kayak gitu. Wah, bener. Kalau dengar suaranya dikira saya ini emak-emak udah tua banget yang udah umur 40-an terus tinggi gede. Pas datang pendengarnya ke sini kayak kecil gitu. Gak sesuai ekspektasi ya. Pastinya nggak sesuai, tapi sudah sangat nyaman karena seperti kalau dikatakan AC dan juga radio-radio lainnya juga seperti itu ya. Sudah ada live streaming, kemudian Anda bisa melihat di YouTube juga, channel YouTube. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi. Wah, jadi kalau sekarang berarti mereka tinggal naksir doang ya. Penyiarnya cakep banget nih. Tapi ada pengalaman juga nih. Ini mungkin aku ngomong tentang era sekarang ya. Yeah. Zaman sekarang saya pribadi ya ketika siaran tuh suka dapat kiriman makanan. Oh. Iya benar. Jadi kalau kayak zaman-zaman saya siaran, kalau saya siaran pasti ada yang suka DM kan. Kak lagi siaran lagi siaran. Kak request Kak lagu ini. Jadi kalau saya biasanya ada yang request itu pasti buat Instastory. Jadi kayak selain diputerin di radio, buat yang di Instagram, biasanya tuh ada langsung kiriman. Misi Kak, ada kiriman buat Kak Aso. Jadi kayak itulah enaknya zaman sekarang tuh serba salah. Canggih. Jangan salah. Setiap hari makan gora loh. Opa, jangan kalah Opa. Coba Opa gimana ceritanya? Ingat dulu sudah seperti produk apa? lama ini, sudah produk lama itu. Apalagi kalau penyiarnya kayak Zaman Opa dapat kiriman apa? Zaman Opa kiriman apa Opa? Cuman waktu itu belum sempat di Kayaknya install. Ini membahas kiriman ini. Ada pendengar saya itu di kelasnya Opa di pasar. Pasar Terong. Jadi setiap hari dia kirim sayur-sayuran. Kalah. Lebih sehat ya. Iya. Tetapi itu nanti ada waktu yang lain kita akan ceritakan lebih lanjut. Tetapi khusus untuk angkatan milenial ini saya mau cerita. Saya dulu pertama kali menyiar tahun 66. Wow. Itu antena terbuat dari bambu. Ya, ada kaget kan? Ini masih milenial kah? Opa, masih Presiden Soekarno kan waktu itu ya? Iya. Nah. Jadi antena itu terbuat dari bambu yang pakai 2 bambu, kemudian dibentangkan itu kawat tembaga. Di tengah-tengah kawat tembaga itu dengan perhitungan tertentu, ini urusannya bagian teknik. Itu ditarik lagi satu, masuk ke dalam, dan itu dicolok di pemancar. Oke. Nah, itu dihubungkan ke apa yang sekarang Anda sebut amplifier, dulu disebut persteker. Ya. Persteker. Ya, kan ini saya ini selalu jadi bahan rujukan. Dihubungkan ke persteker. Di persteker itu belum pakai tape. Oh iya. Pakai jam 8 tadi. Bisa gramofon, bisa piringan hitam. PH piringan hitam ya. Sekarang Vinyl yang besar. Oke, wow. Ini anak muda tahunya ini vinyl. Padahal itu piringan hitam adalah. Dulu kami menyebutnya itu apa?
turntable. Turntable. Ya. Bahasa Inggrisnya. Turntable. Oke. Oke banget. Itu tidak gampang. Itu kita dulu latihan. Ketika kita mengatakan kita dengarkan lagu berikutnya itu harus masuk lagunya. Oke, Dan Opa. itu tidak segampang sekarang sebab itu jarum itu harus ditaruh tepat di pinggirnya tuh. Nah, Opa sedetail itu tapi pendengarnya luas ya Pak ya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan Anda mau tahu bagaimana kami mencek bahwa itu sinyalnya sudah ada. Gimana itu pakai lampu neon yang sudah rusak. Oh, oke. Kalau lampu neon itu diletakkan di antena dan dia menyala berarti sinyalnya kuat. Baik. Keren ya? Keren ya? Baik. Maaf saya potong karena memang waktu kita terbatas. Saya mungkin lebih ke karena ini bagaimana Hari Penyiaran Radio ini kita mengajak untuk orang-orang ayo dengar radio. Saya mulai ke Opa langsung deh. Opa apa yang ingin dipesankan kepada pendengar-pendengar kita? Saya tetap mengharapkan warga Kota Makassar atau siapapun itu untuk tetap mendengarkan radio. Ya. Karena Anda sambil mendengarkan radio itu Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, Pak Andi. Ya, bisa betul, nyetir mobil, bisa memasak, bisa juga duduk di warung kopi apa sambil bisa kerja. ya gitu. Kemudian kami itu yang menyiar di radio itu sangat memperhatikan Anda semuanya pendengar. Kami tidak hanya untuk mengugurkan kewajiban tapi memang kami mencintai pendengar kami. Ada pendengar saya mulai dia mendengarkan Radio Telstar, mulai di Makassar sampai dia pindah ke Papua. Dengar terus. Tolong sama teknologi. Baik, tentu. Cuma kita ini bagaimana cara kita ini menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan bahwa siaran radio itu sudah tidak hanya didengarkan lewat radio, sekarang bisa didengarkan lewat HP, lewat apa, malahan kita duduk-duduk kumpul-kumpul begini tidak perlu mendatangi studio, kita bisa ada di rumah masing-masing, Pandi. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk dengar radio, Pak ya? Oke. Tidak ada alasan tidak dengar radio. Baik. Karena waktu kita terbatas, maaf, saya mungkin terakhir Pak Amran ya. Saya tidak sempat lagi untuk menggilir. Saya ke Pak Amran terakhir, silakan Pak Amran untuk closing statement. Oke. Kami berharap bahwa seluruh masyarakat masih tetap mendengarkan radio karena radio menjadi corong informasi pemerintah yang sangat efektif, sangat efektif. Nah, pemerintah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan akan berusaha terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan radio-radio, baik penyiaran swasta maupun publik lokal. Dan pemerintah berharap, karena kami berharap bahwa radio itu bisa menjembatani antara isu-isu yang sekarang ada di masyarakat supaya tersampaikan dengan baik, tanpa kebohongan dan penuh dengan kejujuran. Baik, terima kasih Pak Amran. Lakukan KPI harus melakukan survei kebahagiaan pendengar. Survei kebahagiaan pendengar, baik. Untuk mengukur radio ini atau tidak. Betul. Baik, terima kasih para narasumber saya yang sudah hadir pagi ini dan tentunya pendengar kami sangat berterima kasih sekali untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di pagi ini di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan kami akhiri sampai di sini dialog kita pagi ini dalam momentum Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan jangan lupa ayo dengar radio. Selamat pagi dan sampai jumpa. Solusi Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perekat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.
tambahan kami dari Kota Makassar untuk Hari Penyiaran Nasional ke-88. Tentunya saya Erik Apsa dan juga rekan saya Atika Sari luar biasa sangat berbahagia sekali hari ini bisa memandu acara ini, menjadi penyiar yang tidak seperti biasanya. Betul. Di Hari Kebudayaan juga Kota Makassar hari ini. Tanggal 1 April bertepatan di tanggal 1 April 2021 ya. Betul. Dan kalau tadi ngomong penyiar itu, kalau dulu penyiar jadi penyiar itu adalah hobi. Tapi kalau sekarang jadi penyiar itu ada apanya. Betul. Agak lebih menghasilkan sekarang ya. Seperti yang Kak Andi Mangala tadi tegaskan bahwa harus ada tabungannya, harus ada persiapan hari tuanya, dan tentunya menjadi penyiar itu harus beretika seperti itu ya. Yes. Oke, terima kasih dan kita akan memandu. Kita boleh berdiri mungkin senior kita untuk kita bersama-sama meneriakan Ayo Dengar Radio ya. Kita sama-sama kita hitung ya dari 3. Mendengarkan siaran bersama 65 lembaga penyiaran radio se-Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Pak, tolong saya ke siang itu tetangga tak mau ke siang pasang listrik di rumahnya. Weh, kenapa lagi? Nah sudah Mi itu ku kasih tahu, suruh Mi saja datang ke kantor PLN. Kita itu Pak, temani mungkin dulu ke siang ke kantor PLN, apa nanti anak tahu Iya Bu, panggil Mi Pale, saya temani ke kantor PLN. Selamat datang di kantor PLN Pak, maaf ada yang bisa kami bantu? Anu Pak, ini tetanggaku, mau pasang baru listrik di rumahnya. Oh iya Pak, kalau mau pasang baru listrik maka sangat gampang dan banyak alternatifnya. Intinya daftar, bayar dan menyala. Nah, kalau Bapak sudah daftar dan membayar, maka tunggu mungkin saja di rumah tak. Insya Allah paling lama 5 hari listrik akan menyala di rumah tak kalau tidak memerlukan pembangunan jaringan baru. Nah, itu kan saya bilang kalau sekarang mau pasang baru listrik itu sangat mudah. Pendaftaran pasang baru listrik sangat mudah dengan sejumlah alternatif saja. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor PLN terdekat. Yang kedua, bisa melalui pendaftaran online di www.pln.co.id. Yang ketiga, bisa melalui telepon ke kontak center 123. Yang keempat, bisa melalui aplikasi Android PLN Mobile. PLN semakin mudah, daftar, bayar, dan menyala. Iklan dan pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Pare-Pare. Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali. Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau teman-temanku makan ikan. Ikan apa mau nak makan? Mau